Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Sunarti. Selamat datang dalam Kingdom Devotion. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 di ayat yang ke-5 sampai dengan 6 dengan tema Ada Hari Esok. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita baca bersama. Ayat yang ke-5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus menimbulkan duka cita yang begitu mendalam bagi pengikutnya, yaitu para perempuan yang begitu mengasihi dan setia melayani Dia selama ini. Kasih tersebut telah mendorong mereka pada hari yang ketiga dari kematian Tuhan Yesus untuk menengok, meminyaki, bahkan merempah-rempahi jenazahnya. Justru mereka kemudian menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah kebangkitan Yesus Kristus adalah kisah termasyhur tentang kebangkitan seorang manusia di dalam dunia ini. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus diharapkan menjadi pribadi yang dapat menyelamatkan sebuah kaum yang dipenuhi dengan janji Allah. Namun, kita menemukan bahwa Allah tidak hanya berkarya bagi suatu bangsa atau kaum saja, tetapi Dia berkarya untuk setiap manusia yang percaya kepadanya. Titik pusat iman Kristen ada pada kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap Injil mencatat peristiwa ini sebagai puncaknya. Bahkan para penulis Injil menjadikan kebangkitan Yesus sebagai acuan bagi pertumbuhan gereja. Sejarah juga mencatat bahwa setelah kebangkitan Yesus Kristus, para murid Yesus dengan sangat militan dan berani untuk mengabarkan pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Dan hari ini kita bisa melihat eksistensi gereja Tuhan semakin diperluas oleh karena adanya kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting? Apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Seperti Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 di ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kata-kata Rasul Paulus ini sangat jelas menggambarkan bahwa puncak iman orang Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanyalah sebagai buku cerita fiksi belaka dan percuma Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Namun ada kabar baik, dengan kebangkitan Kristus di hari yang ketiga ini, berita Injil adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan dan Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya dan juga kita. Seperti di Alkitab yang sudah dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dengan kebangkitan Kristus, ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saat itu pula lah dosa-dosa dalam diri kita dimatikan.
Kehidupan kita yang lalu yang tidak berkenan di hadapannya lenyap. Melalui pertobatanlah kita akan memasuki kehidupan yang baru. Saudara di dalam Tuhan, saat kita percaya pada kuasa kebangkitannya, pastilah segala aspek kehidupan kita yang semula kering dan mati akan dibangkitkan kembali. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Karena dalam kebangkitannya Tuhan Yesus menjamin bahwa ada hari esok dan masa depan. Ada kuasa yang besar yang telah kita saksikan, dan kuasa inilah yang menjadikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikian Kingdom Devotion kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Engkau atas kebangkitan putra-Mu, Yesus Kristus. Melalui firman-Mu ini kami percaya bahwa kubur itu kosong dan maut telah dikalahkan. Tuhan, hilangkanlah rasa takut dan keraguan dari hati kami, sama seperti malaikat yang berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut." Ajarilah kami untuk hidup dalam kemenangan-Mu, percaya bahwa setiap janji-Mu pasti dikenapi, sama seperti Yesus bangkit sesuai dengan firman-Nya. Jadikanlah kami saksi-saksi kebangkitan-Mu yang berani di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang hidup dan memerintah selamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih.